Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Shalom. Shalom. Aduh, belum semua ini. Shalom. Belum 100. Shalom. Haleluya, ya. Kata shalom itu mendatangkan berkat buat tubuh jiwa roh kita, saudara. Jadi saya mengucapkan shalom sebenarnya bukan buat saudara, tapi sebenarnya buat ruangan ini dan buat diri saya, agar selalu membawa damai sejahtera sorga. Sekali lagi shalom. Baik, shalom juga yang di YouTube, dan saya percaya kalian juga mendengarkan apa yang hari ini menjadi isi hati Tuhan. Saudara, saya kira itu saya tidak ada agenda. Saya merasa begitu karena kemarin, bulan kemarin waktu saya ngisi, saya pikir itu perpindahan antara tanggal hari ini saya dimajukan begitu. Puji Tuhan, rupanya tidak. Jadi kemarin itu tambahan, begitu katanya. Ya, enggak, itu tambahan. Jadi jadi agenda ini tetap. Maka waktu Jemai WA, saya belum langsung balas oke atau siap, karena saya harus tanya istri saya beli tiket itu kapan? Jangan sampai saya sudah berangkat, begitu kan? Dan puji Tuhan, rupanya tiket saya besok. Ya kan? Jadi memang istri saya ini terbaik, ya toh. Jadi besok saya akan berangkat ke Ambon dulu 1 minggu, mungkin saya kebangkitan Kristus saya ada di sana, sampai nanti ke Manokwari. Dari Manokwari saya maunya dari Ambon ke Kaimana, karena kita punya iman tahun ini kita bikin RGM di Kaimana. Saya baru dapat uang tiket saja buat semua pembicara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, untuk ke Kaimana. Jadi agak ribet perjalanan pesawatnya, karena dia harus transit Sorong, habis itu naik Susi Air yang baling-baling itu, nah menuju ke Kaimana. Jadi lumayan besar, tapi puji Tuhan untuk tiket aman. Tapi untuk di sana saya harus urus sendiri, karena tim saya yang di Manokwari tidak mampu. Jadi mau tidak mau, kebetulan saya punya anak binaan rohani waktu di Ambon, dia masih SMA, dan puji Tuhan, Tuhan panggil dia dan dia sudah jadi pendeta di sana, dan dia siap membuka diri, tapi tunggu saya datang, baru datangi target-target yang kita akan mau layani. Nah, jadi yang di Kaimana itu menunggu saya hadir juga. Jadi mau tidak mau saya dari Manokwari, karena saya cari tiket dari Ambon ke Kaimana tidak dapat dan sangat lama. Jadi saya pikir ke Manokwari aja dulu, dari Manokwari baru saya akan ke Kaimana. Saya mohon Bapak Ibu Saudara doakan, ya, karena Papua Barat itu kita sudah selesaikan, tinggal 2, Kaimana dan yang terakhir Fak-Fak. Nah, karena Fak-Fak ini mayoritas, ya, satu-satunya Papua yang mayoritas. Jadi itu saya taruh di garis yang terakhir dulu. Ya, tapi Kaimana ini saya bergumul sungguh-sungguh, dan saya percaya kalau Tuhan ingatkan saudara waktu mungkin saudara makan pagi breakfast, atau mungkin saudara lagi mandi, atau mungkin saudara lagi jalan, nge-mall, makan malam, tiba-tiba saya digerakkan berdoa buat Pastor Nick untuk pelayanan di Kaimana. Langsung didoakan, amin. Ya, karena firman Tuhan katakan kalau sepakat itu cepat, begitu saudara, ya. Gerak cepat, ya kan. Lihat kenapa Paulus pelayanannya diberkati sehingga Injil penuh surat-suratnya. Karena Paulus selalu mengutamakan murid-muridnya harus sepakat, harus sepakat, harus sepakat. Rupanya kata sepakat itu mempercepat kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Amin. Jadi kalau rumah tangga juga begitu, harus sepakat, ya kan.
Kalau nggak sepakat satu ke kanan, satu ke kiri, wah ini sulit, harus disatukan. Supaya kemuliaan Tuhan segera dinyatakan. Nah sekarang saya sharing. Nah ini saudara, pergumulan kami. Waktu itu di Ambon, daripada di Manokwari, di Ambon sangat banyak sekali. Ya, kami RJM, jalan narkoba, pastor Guana, inner healing, ya, penyembuhan luka batin. Saya di narkobanya, kakak Gloria yang kemarin pelayanan di sini juga bagian anak yang tertolak, yang aborsi dan sebagainya, yang nggak mau dikehendaki begitu ya. Nah, perjalanan waktu itu saya sudah jalani dengan setiap pelayanan ini itu sejak tahun 2008. Ya, saya dengan Pak Heru waktu itu di Ambon. Lama-lama rupanya hati ini timbul. Kapan ya saya bisa punya kayak ya bisa dikatakan panti begitulah. Tapi mustahil, karena saya datangi teman-teman pendeta saya yang buka panti itu rata-rata mereka memang punya uang semua. Artinya dia punya usaha, keuangan ekonominya itu tidak dari pelayanan begitu. Ya, jadi saya pikir, mustahil saya ini bisa, mungkin begitu kira-kira. Tiba-tiba waktu di Ambon saya mendapatkan orang yang enggak apa ya, ya dibilang kaya juga enggak. Dibilang punya usaha juga enggak punya gitu loh. Hanya punya hati. Nah, lalu saya dalam hati bilang begini, apakah lewat dia ini kita bakal bisa buat sebuah panti? Rupanya saudara, saya ini enggak ngomong, baru ngomong dalam hati. Perjalanan waktu, pelayanan kami dengan dia di Ambon, kami berjalan bersama dan melihat banyak hal-hal yang bagaimana bapak hubungan dengan anak sampai hamil, anaknya mau dikemanain, ada dari bapak yang HIV AIDS karena nggak bisa hubungan dengan siapa-siapa, akhirnya hubungan dengan anak perempuannya HIV, akhirnya anak perempuannya meninggal dan bapaknya masih hidup sampai sekarang. Itu terjadi saudara di Ambon. Ngeri. Makanya saya waktu lihat-lihat begitu, aduh Tuhan, ini gimana cara nolong kayak gini, ini sudah akut ini. Bapak bagaimana ini Tuhan? Nah akhirnya ya Kak Gloria punya membuat kami akhirnya semakin yakin bahwa suatu saat kalau tujuan kami ini baik, pasti Tuhan buka jalan. Dan pada akhirnya SK Menteri Hukum tahun 2020, tanggal berapa itu saudara? Baru kapan? Bulan lalu. Jadilah. Pergumulan akhirnya di tahun 2025 jadi. Setelah jadi, belum kami resmikan, belum saya sampai di Ambon. Foto selanjutnya, pemerintah kasih kita satu bayi. Dari hubungan yang ya saudara sudah tahu lah. Intinya ibu yang melahirkan ini nggak mau menerima. Kami bersyukur yang anak ini tidak diaborsi. Itu. Target kami cuman jangan. Kalau memang nggak mau dibesarkan, biarkan kami yang besarkan. Dan puji Tuhan, inilah anak pertama dan kami kasih dia nama Tabita. Sesuai dengan yayasan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Rupanya saudara, niat baik itu gak pakai uang. Amin? Amin? Tuhan buka jalan. Dari adanya anak ini, aduh saudara, kami bilang kami gak butuh uang. Sebab sementara ini kami belum punya tanah, belum punya rumah. Jadi kami pelihara anak ini di rumah teman yang setim dengan kami yang punya hati. Oke gak apa-apa, sementara rumah kami dijadikan panti dulu sebagian, ada kamar. Tapi gak bisa terima banyak anak. Akhirnya baru dapat satu ini, jadi saya bilang kalau mau kasih saja Pampers, susu, yang kebutuhan bayi, saya bilang. Dan puji Tuhan banyak yang ngasih. Saya sampai heran-heran, sudah tolong jangan ditimbun karena itu ada expirednya. Jadi ambil saja secukupnya begitu. Kalau sudah cukup, jangan lebih lagi. Nah, ini pergumulan yang Tuhan sudah jawab. Jadi saya bersyukur di Ambon kami ada kegiatan di saling pelayanan, tapi juga ini ya, saya pelayanan di Ambon sejak tahun 2005 ya. Di tahun 2025 Tuhan izinkan hal ini terjadi. Jadi memang nggak semudah yang kita bayangkan. Pergumulannya panjang, tapi puji Tuhan terjadi. Amin.
Justru saya berpikir dulu kepinginnya di Papua karena tanah sudah ada, tinggalan rupanya Tuhan izinkan yang tanah belum ada. Jalanmu bukanlah jalanku, Niko. Amin. Ya, jalanmu bukanlah jalanku. Nah, oleh sebab itulah ini yang saya mau kasih tahu buat teman-teman di Vol, karena kalian bukan orang lain, saudara saya sendiri, dan saya juga bagian dari tempat ini. Jadi saya wajib untuk men-sharingkan bagaimana Tuhan menyertai pelayanan kita, ya. Dan ke depan saya percaya kalau kalian punya hati dan ingin rindu mission trip bersama dengan Pak Guana dan kita next ke Ambon, ke Manokwari, ya, wah itu sangat kami nantikan. Amin. Rindu pelayanan terus, amin. Ya. Saya melihat kalian ini revivalist, ya, bukan penonton, bukan jemaat. Jadi kalau saya ada mengisi kebenaran firman di sini, saya mohon maaf tidak menganggap saudara itu jemaat, tidak menganggap saudara itu Kristen yang sebagai pengikut. Mohon maaf, saya anggap saudara itu pembawa kebangunan rohani. Saya menganggap iman, hati, dan pikiran saya itu menganggap saudara ini sebagai seorang pembicara, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang gembala. Serius ini saya bilang. Jadi saya nggak pernah berpikir saudara itu hanya sekedar duduk jemaah dengar firman pulang. Saya nggak begitu. Ya, saya beriman di Vol nggak seperti itu. Sampai hari ini dan detik ini pun Tuhan berbicara buat saya. Nah, oleh sebab itulah tadi Pak Dev singgung tentang masalah bodoh, tentang karya. Saya nggak janjian sama Pak Dev. Tapi firman ini saya sudah dapat sebelum Paskah. Maka oleh sebab itulah saya kasih kebenaran firman ini hari ini. Jadi saya pelayanan Paskah baru ini 2 kali. Dan memang saya tawar hari Minggu, tapi saya pilih yang persekutuan-persekutuan. Dan hari ini Tuhan sempurnakan. Dan oleh sebab itu, ya, yang saya khotbah di mana-mana tanpa slide. Di sini saya harus duduk dengan slide. Kalau enggak Pak Guana nanti kok nggak ada slide-nya. Ya, enggak Pak Guana enggak. Pastor Tan nggak pernah ngomong begitu dengan saya. Dia guru yang baik, ya. Tapi di sini saya tahu urapannya beda. Jadi saya pasti duduk mau niat buat itu ngalir aja, tinggal buat. Serius. Saya kadang buat slide itu kadang nggak gampang. Serius saudara. Buat gini, aduh putus, gak ngerti. Bagaimana ini? Nah, lalu saya istirahat, ambil gitar aja. Kalau nggak jadi ya sudah. Tapi kalau di sini saya tuh cukup 1-2 jam saja dengan HP searching bahasa Yunani, bahasa Indonesia, Yunani yang di teks Indonesia, Yunani yang di teks LAI. Nah, saya komparkan, saya padukan, oh maksudnya ini ya. Langsung jadilah slide, begitu. Jadi di mana tempat kau berada, terkadang itu juga mempengaruhi kondisi rohani saudara. Amin. Jadi jangan saudara sia-siakan selama di sini, ya. Saudara keluar dari tempat ini bawa kemuliaan Tuhan itu. Jangan saudara diam saja, ya. Saudara diam saja nanti jadi jamur, dan jamur itu kan jadi beracun. Jadi setiap perkataan saudara bukan jadi berkat tapi jadi racun. Itu tidak boleh. Kebenaran yang saudara terima langsung fresh bagikan buat orang lain. Saudara kan setiap hari pasti ketemu orang lain, betul? Ya, entah kenapa tiba-tiba bisa salaman dengan orang lain juga, betul? Entah kenapa duduk bersama dengan teman tiba-tiba dikenalin dengan teman yang lain, betul? Nah, itulah kadang berkat itu harus disampaikan. Kebenaran itu harus disampaikan. Nah, poin pertama, mari kita lihat apa yang dimaksud 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ke 31. Hari ini kita baca firman. Amin. Ya, saya baca 18, saudara baca 19. Pak Yunus bantu saya di kebenaran firman yang saya 18, lalu Pak Yunus 19 dengan para revivalist, ya. Jadi mohon maaf kalau gini, aduh saya senang sekali, kalau begini, aduh saya parah sekali. Jadi ya saya izin pakai kacamata dulu, ya. Oke, kita lihat apa di ayat yang ke-18. Kita baca perikopnya bersama-sama. 2-3. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 2-3. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan.
Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? 2, 3. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani menghendak mencari hikmat. 2, 3. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 2, 3. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. 2, 3. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah. Katakan amin. Saudara, kita lihat apa poin pertama yang kita harus tahu. Ya, next slide selanjutnya. Nah, kita terkadang menjadi orang percaya, tapi model Yahudi. Ya, menjadi orang percaya kepada Yesus, tapi karakter sifatnya kayak orang Yahudi. Pertama, orang Yahudi selalu minta tanda. Ingat saudara baca Alkitab perjalanan orang Yahudi, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Apa yang mereka kehendaki? Selalu minta tanda. Sampai tanda yang disebut tiang awan. Pada waktu siang mereka tidak kepanasan. Tiang api pada waktu malam mereka tidak kedinginan dan tidak kegelapan. Itu pun masih belum percaya. Sudah diberi tanda, mujizat bahwa ini bukan sembarangan. Tuhan Israel bukan Tuhan sembarangan. Betul? Bagaimana mereka melihat laut terbelah jadi dua? Bagaimana Tuhan mengirimkan burung untuk memelihara mereka, diberi mereka makan di padang gurun. Tanpa mereka harus berburu. Tanpa mengorbankan domba-domba piaraannya. Ya, bayangkan. Kita pergi berjalan, bawa makanan. Ya, sudah banyak punya bekal ini. Tiba-tiba ketemu seseorang yang baik. Bekal kita nggak kemakan. Karena kenapa? Kita ditraktir makan, itu kira-kira bagus atau tidak? Itu enak atau tidak? Perjalanan kita merasa diberkati atau tidak? Itulah keadaan mereka pada waktu itu, masih juga minta tanda lagi. Diluputkan dari musuh, dipiara, diberi makan. Ya. Tapi apa jaminannya? Sampai sekarang pun mereka menolak bahwa Yesus itu Mesias. Kedua, lihat. Ya. Kita kadang menilai orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh ini, yang harusnya kita lihat senang. Wih, luar biasa ya orang ini ya, sukacita. Selalu bilang Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Artinya dia memiliki roh yang menyala-nyala untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, tadi saya nganter langganan saya ya di Surabaya. Kebetulan toko yang tempat jualan orang yang jualan baru ini punya pegawai baru. Pegawai barunya dikenalkan kepada saya. Om,
Iki Om, wong Papua, bapaknya Jawa, mamane Ambon, tapi tinggal no Papua. Wih, Bu, sempurna hidupmu Bu. Iya, saya dulu tinggal di Papua di Jayapura. Oh iya, saya di Manokwari Bu. Lalu saya di Ambon juga di Wayame Bu. Oh iya, ngobrol-ngobrol lah kita. Lalu dia berteriak, Tuhan Yesus memberkati Om, haleluya, haleluya. Saya bilang, orang ini rohnya menyala-nyala ini ya kan. Bagus ya kan. Dia nggak pandang bulu siapapun tetangga sebelah kanan kiri sebelahnya, dia langsung memuliakan nama Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen yang dalam tanda kutip, pasti kita bilang begini, ih norak banget nih orang jadi Kristen. Norak banget nih orang jadi serius. Saudara, kata haleluya itu bagi orang yang tidak percaya, itu gemetar saudara dengar. Kata haleluya bagi orang yang bukan orang percaya, itu dengar ketakutan saudara. Kata itu kata profetik. Tapi jangan saudara lihat di Ambon. Kata itu kata di saat mereka ketabrak tikus. Di saat mereka kesandung. Di saat mereka jalan enak-enak tiba-tiba diklakson, tin, haleluya. Jadi lata saudara. Baru saya lihat kata-kata firman di Indonesia Timur ini bisa keluar bukan waktu dalam doa atau menginjil, tapi waktu lata. Yaitu apa saudara? Kaget. Jadi mereka kagetnya rohani saudara. Ya kan? Kayak contoh saya jalan dengan Pak Yunus. Pak Yunus jalan di depan lalu saya kageti. Hei, Bapak kami. Serius saudara. Kalau kagetnya sangat, maka langsung dia sebut, Bapak kami yang ada di sorga. Begitu. Jadi kelihatan rohani, tapi sebenarnya apa saudara? Tidak memiliki kuasa. Kami percaya setiap apa yang difirmankan, ini mengandung kuasa. Amin. Amin saudara. Jadi poin penting inilah yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan kita sendiri menilai orang yang sungguh-sungguh, lalu kita hakimi dia yang sungguh-sungguh. Jangan. Jangan saudara. Kasih dia kesempatan untuk terus menyala-nyala bagi Tuhan. Jangan kita menjadi batu sandungan buat orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan kita jadi batu sandungan buat orang yang kemarin baru kenal Yesus lalu menginjil saudara. Jangan, dengarkan. Meskipun saudara sudah tahu, dengarkan saja. Biarkan rohnya menyala-nyala. Bahkan orang yang seperti itu kalau bisa nggak adik doakan kakak? Oh ya, boleh kakak? Iya, doakan. Itu penting saudara. Itu penting. Kita nggak boleh jadi batu sandungan buat siapapun, amin. Ya, nggak boleh saudara. Karena sudah terbukti hingga hari ini. Suami istri. Kalau suami istrinya putar lagu rohani. Suaminya bilang, jangan keras-keras. Pelan saja buat kamu saja. Tidak semua orang mau dengar. Ya betul saudara. Terjadi itu. Tapi sekarang mujizat dibalik. Suaminya bilang, sharing kepada saya kalau nggak dengar lagu rohani sekarang nggak enak. Loh iya. Awalnya dia jadi batu sandungan. Sekarang dia sendiri yang tersandung. Dia taruh batu sendiri dan dia sendiri yang tersandung. Saudara jangan. Amin. Kita jadi orang yang percaya. Tanda orang percaya dia berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi berkat. Kasih dia support, kasih dia kehidupan yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Dukung dia terus, menyala-nyala terus. Beritakan kebenaran terus. Bila perlu didukung, disupport. Bila perlu didoakan juga. Saudara nggak boleh jadi batu sandungan. Dosa senior itu ada. Dan puji Tuhan Pastor Tan ini tidak pernah kelihatan seniornya meskipun dia senior hari ini. Nah, kalau saya jalan kemana-mana, wah ini senior saya ini, begitu, ya kan? Jalan kemana-mana, Pak Buana saya tahu itu. Saya ini pelayanan di Surabaya baru hitung berapa tahun aja, ya kan?
Tapi selalu orang tanya kepada saya, Niko, sekarang beribadah di mana? Oh, saya simpatisan di gereja manapun. Lah, kan kamu pelayan Tuhan. Iya. Lah terus guru spiritualmu siapa? Oh ada, namanya Pak Guana. Kontak saja. Pak Guana Tanjung, saya tahu itu. Lu, kok dia lebih tahu dari saya? Singkat cerita ada ketua kelompok sel. Minta saya sharing firman, saya bilang gak bisa. Di sel ini kan strukturnya ada. Yang boleh nyampaikan firman itu siapa? Saya simpatisan. Saya yang tanggung jawab, Pak Niko. Saya yang tanggung jawab. Pak Niko sampaikan kebenaran firman. Karena Pak Niko ini layak untuk menyampaikan firman. Baik kalau begitu. Setelah saya ngobrol-ngobrol, bertanya. Pak Niko punya guru spiritual? Oh ada. Harus punya guru rohani. Siapa Bapak rohani Pak Niko? Pak Guana. Lu itu dosen saya. Nah, memang dia lebih tua dari saya. Pak Guana Tanjung itu dosen saya. Ya, dia kerja di Permata, di toko emas. Jadi kalau bukan di toko emas, apa ya? Beli yang kilo-kilo begitu. Jadi dia ngantar ke Jakarta. Dia ngantar kemana? 1 kilo, 2 kilo dia ngantar. Nah, muridnya rupanya. Waktu di Petra. Jadi saya bilang dalam hati, oh ya puji Tuhan berarti saya dapat guru yang bagus. Kira-kira kan begitu. Ya kan, saya memilih guru yang tepat. Saya sebagai seorang yang harus mencari kira-kira siapa yang harus mementori saya di Surabaya. Waktu saya balik ke Surabaya tahun 2015. Tapi mohon maaf ya, saya ketemu dengan Pastor Tan ini bukan di Jawa, tapi di NTT Kupang. Nah, meskipun jarak kami Surabaya rumah saya dengan kesini 30 menit, tetapi Tuhan tidak pertemukan kami di tanah ini. Tuhan pertemukan kami di negeri orang, di tanah orang, dalam satu ladang pelayanan. Lalu Pak Guana dengan rendah hati, ayo ngopi. Ya saya ngopi juga, ngopi lah kita ngobrol. Lalu Pak Heru masukkan Pak Guana di RG. Wah tambah deket lagi hubungan kami. Karena kalau ke Papua sudah pasti gerbong RG ini berangkat semua. Ya kan? Terus sampai pada satu titik. Oh iya saya gak cocok dengan beliau ini. Loh iya serius. Saya punya jawatan ini pasti gak cocok dengan pengajar. Tapi saya selalu mencari jawatan yang tidak cocok. Karena kenapa? Karena 5 jawatan ini kalau berpisah, maka jemaat yang dibangun tidak sempurna. Kalian ini memang satu dengan yang lain, tidak semuanya akan cocok. Tetapi manusia harus menajamkan sesamanya. Puji Tuhannya saya suka berenang di air yang keruh. Tahu artinya? Saya suka menjadi bunga bakung yang berkembang di tanah yang gersang. Tahu artinya? Menyukai tempat di mana sebenarnya saya tidak sukai. Karena disitulah saya tahu batasan saya itu sampai di mana. Dan yang saya paham, ego saya semakin ditekan. Yang saya ketahui, segala bentuk yang namanya tinggi itu pasti direndahkan. Amin. Karena kenapa? Berada di tempat yang kau tidak sukai. Loh, kalau saya disuruh berada di tempat, saya suka berada di tempat yang orang tunduk sama saya. Itu prinsip saya, gak tunduk, kamu buat apa? Gak bisa begitu. Kepemimpinan tidak begitu. Seorang leader tidak seperti itu. Maka oleh sebab itu karena saya tahu yang namanya apostolik ada anointing di situ, berarti dia harus memilih siapa pemimpinnya. Amin? Amin? Gak ada cerita di para rasul ini yang gak punya guru. Gak ada saudara. Semuanya punya guru spiritual. Dan kita juga harus menjadi bagian itu agar apa saudara? Kita tidak menjadi batu sandungan dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita masih Kalau kita tidak punya soko guru yang katanya tanda kutip dalam Kristen zaman dulu sekali. Ada aliran zaman Kristen zaman dulu sampai sekarang diterapkan. Aku gak punya guru spiritual. Guruku langsung Yesus, ada aliran itu. Aliran itu ada sampai sekarang berjalan. Nubuatannya kacau balau. Gak ada yang bisa diuji. Kenapa? Karena dia tidak memandang manusia itu
sebagai bagian yang Tuhan pakai. Dia menganggap manusia semua itu di bawah dia. Karena aku dekat dengan Tuhan. Bayangkan. Jadi harus tunduk, harus takut dengan saya. Karena aku dekat dengan Tuhan. Waduh, ngeri gak? Ngeri gak? Tiba-tiba dia datang, dia membaca saudara. Saya yakin besok-besok saudara gak mau lagi datang, takut. Coba kalau Pak Niko kayak gitu kira-kira, waduh ngeri ini, horor ini, janganlah aku gak mau datang lah gitu kan. Ya, karena kenapa? Karena dia gak punya lagi teologi penundukan diri. Itu ngeri saudara. Makanya di firman ini dikatakan jangan kau bermegah. Oleh karena namaku, jangan kau bermegah. Amin. Oleh karena namaku, jangan kau merasa diri hebat. Ini firman ini nih. Jadi ini bahaya buat kita, anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga apa yang terjadi? Waktu kita terus menghendaki tanda, waktu kita terus menjadi batu sandungan mencibir orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan kita cibir semua. Ya toh? Kecuali Niko saja enggak dicibir. Haleluya ya. Yang terjadi apa saudara? Kebodohan mengikuti kita. Kebodohan mengikuti kita. Ngeyelnya udah gak masuk akal. Keras hatinya udah gak masuk akal. Keras kepalanya udah gak masuk di nalar orang. Disitulah kejatuhan terjadi. Nah, itu bangsa Yahudi. Dia menganggap sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat. Tapi next, lihat sikap rohani Yunani. Next, selanjutnya. Ini ya. Ada juga sikap rohani versi Yunani. Yaitu mencari hikmat. Di dalam hikmat ini ada kepandaian, ada kebijaksanaan, ada ilmu filsafat, dan juga pemikir. Segala sesuatu yang dia baca, tak pikir cocok gak ambek ndasku. Tak deloke kira-kira 1 tambah 1 2 gak 2 gak gelem aku. Sesat iku. Gitu. Tapi waktu lihat 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Saya tak rumusno iki ketemu apa gak? Lega, iki gak masuk akal. Iki pasti cuman cerita dongeng. Dilebokno kabeh jadi filsafat. Gak masuk akal. Saya ini satu-satunya melihat Pastor Guana ini sesuatu yang baru. Dia melihat firman. Dia jembatani dengan kepandaian. Lalu dia sampaikan. Gila, saya belum ada di dimensi itu. Betul, jujur saya belum ada. Yang ada yang setahu saya, ya, saya baca firman, saya cocokkan, kalau nggak cocok saya nggak sampaikan, kalau cocok saya sampaikan. Saya baca firman, saya hidupi, kalau enggak saya belum hidupi, saya enggak berani sampaikan. Yang saya hidupi, saya sampaikan. Tapi Pastor Tan, dia membaca. Dia berpikir. Dia mengkoding. Menjembatani miracle. Menjembatani. Menyampaikannya begini. Dus. Entah bahasa kalbu. Bahasa filsafat. Terkadang dia belum ngomong pun hati saya sudah nebak ini. Artinya dia sudah bisa berbahasa secara batin. Nih ya. Sampai dalam hati saya pun tebak-tebakan. Mari ini pasti ngomongin, Leo, gini. Wah hebat sih. Jadi saya akhirnya apa? Begitu. Kodem begitu. Jembatan. Begitu saudara. Ini. Kekristenan seperti itu. Yang benar. Bukan sih cocok gak? Gak masuk akal. Masa ono ngrungokno lagu hati damai, gak iso, kayak duit M baru damai, ngono kira-kira. Gitu. Mana iso listrik muni gak iso tuku token damai, gak iso, ya kan? Dia sulit sekali bersyukur di saat-saat mereka krisis. Sulit. Orang yang seperti ini sulit sekali menemukan pribadi Tuhan di saat
situasi yang seperti ini. Bahaya saudara, 2 tahun ke depan ini bukan tahun yang banyak orang anak Tuhan akan keok semua. Tapi kita janji Allah. Kita ini bukan anak Tuhan lagi, kita ini orang percaya betul-betul. Kita diangkat dan menjadi DNA yang berbeda. Ras kita sudah bukan ras yang biasa-biasa yang sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Ras kita sudah ras khusus. Artinya saudara pasti dilalukan dari segala bentuk bencana, dari segala bentuk malapetaka, dari segala bentuk krisis. Saudara boleh hitung-hitungan, saudara boleh ngalami kerugian, minus. Kita ke depan harus mikir ini Pak, boleh. Tapi kalau saudara tidak betul-betul percaya, dan kau akan menjadi orang Yunani. Selalu di sini. Ismah, kau usah 2 jam dalam hadirat Allah. Kalau nak gunai mah, kerja mah. 12 jam, kurang mah 15 jam. Mboyo apa carane mah, pokoknya barang ini metu kabeh mah. Tadi duit mah. Ya toh? Serius. Teman saya cari ke Papua, bagaimana ada peluang. Teman saya cari ke sana, bagaimana ada peluang. Banyak teman-teman saya sekarang ini keluar hanya mencari peluang. Saya bilang peluang itu besar di Vietnam sana karena banyak pengusaha pindah ke Vietnam, tapi jangan ke Kamboja. Ya. Dan yang kedua, yang terjadi karena kita terus mengandalkan diri sendiri. Waktu kita sudah tidak kuat, maka kita berharap bantuan kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku menjadi orang Kristen dan aku mau mengandalkan Engkau kali ini. Aku tidak mampu Tuhan. Waktu kau mengandalkan Tuhan dan Tuhan tidak jawab sesuai dengan seleramu, kekecewaanlah yang kau dapat. Atau kau sudah mengalami sebuah kecewaan, kelemahan terjadi. Waktu kelemahan sudah menguasai saudara, cuman 2. Tunggu mati atau merasa diri putus asa. Aku sudah kalah mah. Aku sudah kalah Pak Kaisar. Halo, kita orang percaya, amin. Amin saudara. Kita orang percaya, amin. Kita orang yang dipilih, amin. Kita tidak boleh memiliki sikap seperti mereka. Tidak boleh. Tetap kita taruh pikiran kita kepada pikiran Kristus. Jalanmu tak terselami Tuhan. Engkau tipikal seorang pemikir, nyanyikan lagu. Jalanmu tak terselami. Pikiranku bukanlah pikiranmu Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan. Oh Tuhan, hatiku telah menyesatkan aku Tuhan. Aku telah berprasangka dan berperasaan yang aneh-aneh. Oh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tawan rohmu, Roh Kudusmu tawan perasaanku. Jangan aku jatuh dengan diriku sendiri. Saudara, itu penting dalam situasi ini. Lalu lihat, sikap rohani pilihan Allah. Ya, dia berkuasa dan berilmu. Nah ini penting. Berkuasa dalam arti kita sudah dinubuatkan dan firman Tuhan ditulis di Kejadian bahwa Allah menciptakan kita untuk berkuasa. Yesus pun berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Perkatakan itu. Amin. Yesus sudah berkata, apa yang kau lepas akan terlepas di sorga. Jadi sudah saudara, kau tidak ada lagi kutuk di zaman Adam dan Hawa sebab Adammu hari ini adalah Yesus Kristus. Dan kau percaya Yesus sebagai orang pribadi, manusia yang disalib. Dan dia bangkit pada hari ketiga dan di situ dia menunjukkan keilahiannya bahwa firman itu hidup sampai hari ini. Amin. Itu Adam kita. Jadi saudara, dalam hidupmu tidak ada kutukan lagi sebab kau bukan lagi dari Adam dan Hawa dan hukum Adam dan Hawa tidak lagi ada dalam hidupmu. Hukum yang ada dalam hidupmu adalah pribadi Roh Kudus yang menuntunmu ke jalan yang benar. Tapi kau tidak mampu. Lihat firman ini. Apa kata firman ini? Coba lihat. Di ayat yang ke-30.
Coba baca. Ayat yang ke-30 Pak Yunus. Namun oleh dia, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. ia membenarkan, menguduskan dan, nah ini sekarang bahasa Yunani, tapi yang sudah diteks Indonesiakan. Nah coba dibaca. Itu tadi melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Coba ini yang ke-30 ini. Nah, oke, baca. Allah sendirilah yang sudah mempersatukan kalian dengan Kristus Yesus dan menjadikan Kristus sebagai sumber hikmat bagi kita. Kristus membuat kita dibenarkan di hadapan Allah dan Kristus jugalah yang menyucikan serta membebaskan kita dari dosa. Jadi artinya bahwa kita sudah dituntun dan dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi tidak benar juga. Maka dia yang membenarkan saudara. Dibela saudara. Dibela. Saya teringat cerita kemarin scroll. Ada pengusaha Swiss ya, Kanada atau di Swiss mungkin. Dia beli hutan berapa ribu hektar di Amazon. 4.000 atau berapa ribu, 40.000 saya lupa. Ya harganya fantastis. Dia beli hutan itu untuk menyelamatkan satwa di hutan itu yang dia sendiri bukan orang situ. Paham maksudnya? Yesus itu pribadi yang kadang seperti itu buat kita. Dia sudah beli saudara meskipun dia nggak perlu beli saudara. Makanya sampai kapanpun kita tidak akan bisa benar. Kita hanya bisa dibenarkan. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa kudus, kita hanya bisa dikuduskan. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa ditebus. Oh Tuhan tolong aku gak bisa. Tuhan selamatkan masuk surga gak bisa. Karena dosa ini sudah gak karu-karuan. Ya, hancur lebur. Kalau kita direview memori kata orang meninggal itu sekian second detik itu kata dia ingatkan mulai dari kecil sampai besar dalam hitungan detik saja. Kita jalani bertahun-tahun tetapi memori itu cuma dihitung per detik, kadang makin 10 detik lewat cepat sekali scrollnya. Ya. Dan itu di sisi kita dan melihat situasi itu coba bayangkan saudara. Kok enggak layak? Saya pun demikian. Tapi Yesus yang kita kenal, yang mati di kayu salib, menguduskan saudara. Membenarkan saudara. Menguduskan saudara yang najis, membenarkan saudara yang sudah salah. Siapa lagi kalau bukan dia? Dialah kebenaran itu. Dialah jalan itu. Inilah sikap rohani pilihan Allah. Gak boleh diintimidasi. Gak boleh terintimidasi. Diintimidasi siapapun tentang saudara. Kafilah berlalu. Betul? Apalagi terintimidasi. Memang betul itu dosa kita. Suatu saat ada hamba Tuhan berdoa. Kerasukan setan. Didoakan. Tiba-tiba iblis dalam. Kemarin kau ini bikin dosa. Kemarin kau melakukan perzinahan. Terintimidasi pendetanya. Karena disaksikan banyak orang. Ada lagi hamba Tuhan. Dia berdoa pelepasan. Tiba-tiba setan yang berbicara. Kau tidak akan bisa usir aku. Sebab kau tidak pernah puasa. Langsung semua lihat. Saya pun bapak pendeta tidak pernah puasa. Iblis suka menginti. Tapi orang yang punya roh takut Tuhan. Ya, saya memang jatuh dalam dosa. Tapi darah Yesus menguduskan saya. Saya ditebusnya. Dan hari ini saya sudah bertobat. Sebelum aku bertemu engkau.
Yesus sudah mengampuni aku. Aku usir kau dalam nama Yesus. Ya betul, saya tidak pernah puasa. Tapi Yesus yang kusembah, dia puasa 40 hari 40 malam. Nama Yesus yang puasa 40 hari 40 malam itu, dengan nama itu juga aku usir kamu. Keluar, keluar setannya. Saudara tidak salah. Saudara sudah dibenarkan, jangan terintimidasi. Oh iblis ini kalau ketemu iblis saudara, waduh ngeri. Saudara pasti kalah. Ya omongannya hampir seperti itu tadi yang saya bilang. Waktu dia ngomong, waduh mampus. Tapi kalau dia percaya bahwa dia adalah juru selamat, maka Roh Kudus yang akan mengatur perkataan kita. Amin saudara. Pendeta itu mengaku memang saya tidak pernah puasa. Tapi saya bukan mengusir demi namaku. Bukan. Saya usir demi nama Yesus yang sudah puasa 40 hari 40 malam itu. Betul atau salah enggak hamba Tuhannya bicara begitu? Betul enggak? Yang sekarang yang terintimidasi iblis atau dia? Saudara bisa melakukan itu. Waktu saudara terintimidasi dengan masa lalumu dan iblis datang dan berbicara, saudara ini firman Tuhan, kau sudah dibenarkan, perkatakan firman-Nya. Engkau sudah dikuduskan, lawan dia dengan kebenaran ini. Amin? Amin saudara? Saudara berkuasa. Saudara berkuasa. Intinya berkuasa adalah saudara pegang kendali. Apapun situasinya. Dalam hidupmu, saudara pegang kendali. Iblis tidak pegang kendali. Saudara yang pegang kendali. Katakan amin. Jangan saudara merasa diri lemah atau sampai putus asa, jangan. Itu bukan sikap orang percaya. Orang percaya, dia yakin dirinya dibenarkan. Kalau orang bicara saya, Niko kamu ini orang baru kemarin saja hidup gak benar di dalam Tuhan. Oh iya, memang betul. Maka oleh sebab itu saya dekat dengan Yesus karena hanya Yesuslah yang layak membenarkan diri saya yang tidak benar ini. Woi Niko, ngapain kamu nyembah Yesus manusia itu yang kau jadikan Tuhan? Ya betul, hanya satu-satunya Tuhan yang turun jadi manusia. Tapi banyak 1000 manusia yang mau jadi Tuhan. Kan begitu kan? Ya kan? Hanya satu saja yang turun jadi manusia namanya Yesus. Tapi banyak manusia yang dipakai Tuhan. Yang sakti mandraguna. Tapi mau jadi Tuhan. Hanya satu Tuhan saja yang mau turun jadi manusia. Jadi ini yang saya mau beritakan buat saudara. Kekuatan di dalam kebenaran firman Allah itu adalah dirimu dan Yesus di dalam hidup saudara. Itulah transformasi Injil terjadi dalam kehidupan saudara. Ingat, Injil ini berbicara tentang engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggal saudara bagaimana mengimplementasikan itu keluar dimanapun saudara berada. Yesuslah jalanmu dan kebenaranmu dan hidupmu. Tidak ada satupun yang akan menyentuh saudara. Bahkan rambut jatuh pun tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Berkat terus mengalir dalam hidupmu. Bukan lagi kutuk. Jangan pernah terintimidasi. Saya pernah memikirkan, Tuhan, saya selalu berdoa buat jabut kutuk, doa puasa, jabut kutuk. Kutuk ini kayak nggak terjabut-jabut Tuhan. Kutuk ini kayak dipotong kayak rumput yang tumbuh lagi, tumbuh. Saya tarik sampai akar-akarnya, tumbuh lagi dia. Ini gimana nih ceritanya rumput ini? Lalu tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat. Kutuk itu setiap manusia itu ada Niko. Karena itu sudah dagingmu ini. Tapi engkau bisa tidak membuat kutuk itu berjalan. Waktu engkau percaya bahwa akulah jalan dalam hidupmu. Artinya bahwa kutuk itu boleh ada dalam hidupmu. Tetapi bukan itu yang menjadi jaminan dalam hidupmu. Abraham menyuruh Lot dan Lot melihat tanah yang bagus. Pergi
Abraham yakin dimanapun tanah kering, tanah gersang pun dia berada. Kalau Tuhan beserta, jadi subur. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Lot melihat dengan mata, tapi Tuhan percaya. Dimanapun dia berada, pasti diberkati. Saudara katakan kanan kirimu, dimanapun kau berada, berkat Tuhan menyertaimu. Mari tim musik. Kesombongan tidak boleh melekat dalam hidup kita. Amin. Milikilah seorang guru yang baik bagimu. Dan jadilah teladan dimanapun kau berada.